Halo sobat sekalian, berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama supraventrikular tachycardia atau disingkat dengan SVT. Pada saat pasiennya datang, kita sudah melakukan safe approach, kemudian cek kesadaran. Pada saat kita meraba nadi, jika nadi teraba sangat halus dan sangat cepat dengan frekuensi lebih besar sama dengan 150 sampai 250 kali per menit, dengan irama yang teratur, kompleks IRS yang normal, tetapi dengan jarak gelombang R dengan R lebih kecil sama dengan 8 kotak kecil, maka yang harus kita pikirkan apakah kita akan memberikan kejut listrik, kardioversi, atau kita memberikan obat. Bagaimana untuk mengetahui pasien kita terkena SVT? Yang paling penting yaitu kita harus mengetahui jarak antara R ke R-nya kurang dari 8 kotak kecil dengan gelombang QRS yang normal dan teratur, tetapi gelombang P sulit dinilai. Dari irama EKG, jika terlihat gambaran seperti ini, maka pasiennya menderita SVT. Mudahnya, ingat pasiennya apakah datang dengan keadaan sadar atau tidak sadar untuk menentukan terapi kita selanjutnya. Penanganannya dapat di-download di website tersebut. Kemudian website ini sumbernya dari European Resuscitation Council Guideline. Ini merupakan algoritma dari tachycardia. Setelah kita melakukan safe approach, cek ABCDE, kemudian pasang monitor, pasang saturasi, kemudian kita lihat apakah pasiennya stabil atau tidak stabil. Kriteria tidak stabil yaitu pasiennya shock, tidak sadar, ada iskemi miokardial, ataupun ada gangguan jantung. Jika pasiennya termasuk keadaan yang tidak stabil, maka kita dapat memberikan kardioversi sebanyak 3 kali dengan kekuatannya 1 joule pada pemberian pertama, dan pemberian kedua yaitu 2 joule per kilogram berat badan. Penanganan antara pasiennya sadar atau tidak sadar pasti akan berbeda. Untuk pasien yang sadar atau stabil, maka kita pertama kali harus melakukan manuver vagal selama 10 detik. Jika manuver vagal yang kita berikan gagal, maka kita berikan adenosin 0,1 mg per kilogram berat badan. Kita pantau jika masih gagal pemberian adenosin kedua. Jika masih gagal lagi karena pasiennya sadar, maka kita harus tidurkan pasiennya. Kemudian kita lakukan kardioversi. Sedangkan untuk keadaan pasien yang tidak sadar atau tidak stabil, maka kita tidak perlu tidurkan lagi dan tidak perlu dilakukan manuver vagal. Langsung kita kardioversi dengan mode synchronize. Dengan dosis awal itu 1 joule per kilogram berat badan, dilanjutkan dosis kedua 2 joule per kilogram berat badan. Jika masih gagal, maka sebelum kardioversi yang ketiga kita berikan amiodaron 5 ml per kilogram berat badan. Kemudian dilanjutkan dengan 900 mg amiodaron dalam 24 jam.